Ya, logika adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang keabsahan penarikan kesimpulan. Oleh karena penalaran hukum bermuara pada keputusan dan keputusan itu merupakan jawaban yang bertolak dari penarikan kesimpulan, maka dengan sendirinya penalaran hukum tidak mungkin ada tanpa bantuan logika. Dalam silogisme misalnya, secara deduktif kita menggunakan logika formal, yaitu bangunan struktur suatu argumentasi. Sementara itu ada logika material yang membahas tentang kebenaran substansial dari argumentasi itu. Baik, kita diminta untuk memberikan contoh. Saya membuat satu contoh sederhana. Silogisme bunyinya begini. Setiap penyandang hak dan kewajiban adalah subjek hukum. Janin di dalam kandungan adalah penyandang hak, tetapi bukan penyandang kewajiban. Konklusinya, janin di dalam kandungan adalah bukan subjek hukum. Menurut logika formal, tidak ada yang salah dalam silogisme tersebut. Silogisme itu terdiri dari premis mayor, premis minor, dan konklusi. Silogisme itu mempunyai 3 terma atau 3 term, yaitu penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum, dan janin di dalam kandungan. Premis mayor terdiri dari 2 terma. Premis minor juga 2 terma. Konklusi pun terdiri dari 2 terma. Artinya, tiap terma muncul sebanyak 2 kali. Jika premis mayornya positif, premis minornya negatif, maka konklusinya negatif. Dalam logika formal itu jelas dapat diterima. Namun, apakah konklusi yang menyatakan bahwa janin di dalam kandungan itu bukan subjek hukum merupakan kesimpulan yang valid? Nah, pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Artinya, janin itu adalah subjek hukum, terlepas ia subjek hukum yang bersyarat. Lalu, di mana kekeliruan di dalam argumentasi tersebut? Kekeliruannya ternyata ada di dalam premis mayor. Pernyataan bahwa setiap penyandang hak dan kewajiban adalah subjek hukum mengandung kekeliruan. Kekeliruannya terletak pada kata sambung dan. Tidak setiap penyandang hak dan kewajiban harus memiliki hak dan kewajiban itu sekaligus. Terkadang hanya hak saja atau kewajiban saja. Jadi kalau begitu, proposisi yang dibangun dalam premis mayor itu seharusnya berbunyi, setiap penyandang hak dan atau kewajiban adalah subjek hukum. Apabila premis mayornya dibuat seperti itu, maka konklusinya juga akan positif, bahwa janin di dalam kandungan adalah subjek hukum. Sampai di sini, Anda tentu melihat betapa erat kaitan antara penalaran hukum dan bahasa. Hal ini tidak lain karena kita bernalar dan berkomunikasi dengan bahasa. Hampir semuanya relevan dan berguna. Saya sebutkan saja beberapa yang penting. Pertama, tentang konsep dan definisi. Pembentukan definisi jelas sangat penting di dalam pelajaran logika, dan dengan sendirinya juga di dalam penalaran hukum. Sebagian perdebatan di persidangan berawal dari perbedaan pandangan tentang definisi. Sebagai contoh, ada banyak jenis sepeda motor yang lazim kita kenal berlalu lalang di jalan raya. Setiap pengendara sepeda motor ini wajib membawa surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Tiba-tiba ada kendaraan beroda 2 yang digerakkan dengan tenaga listrik. Apakah ini termasuk kategori sepeda motor juga? Untuk itu kita perlu mencari tahu apa itu definisi sepeda motor. Di dalam logika, definisi ini dapat kita bagi menjadi 2. Ada definisi konotatif dan definisi denotatif. Hal lain yang berguna dipelajari adalah tentang metode penyimpulan atau inferensi, yaitu deduksi dan induksi. Memang dalam contoh sebelumnya saya memaparkan sebuah silogisme berupa penalaran deduktif. Namun penalaran hukum tentu menggunakan baik penalaran induktif maupun deduktif. Dalam mengidentifikasi apakah suatu peristiwa konkret merupakan peristiwa hukum atau bukan, kita terkadang harus bekerja hati-hati, seperti menyusun sebuah jigsaw puzzle. Penalaran seperti ini adalah suatu penalaran induktif. Dalam metode penyimpulan atau inferensi ini sekaligus dipelajari tentang penafsiran dan konstruksi. Sebuah kasus dapat saja diperbandingkan dengan kasus yang lain.
yang pada akhirnya membawa kita pada sebuah generalisasi. Generalisasi merupakan penalaran induktif. Hasil dari generalisasi ini diposisikan sebagai makna baru untuk sebuah norma, yang kemudian diterapkan pada kasus yang tengah dihadapi. Penerapan demikian merupakan penalaran deduktif. Kombinasi dari cara bernalar seperti ini dalam penalaran hukum juga seringkali dilakukan, yang disebut dengan abduksi. Jadi, ada induksi, deduksi, dan abduksi. Analogi misalnya adalah sebuah metode penalaran hukum, tepatnya penemuan hukum yang menggunakan pola abduksi. Ya, saya termasuk orang yang setuju bahwa bahasa hukum harus tunduk pada hukum bahasa. Hukum bahasa ini kita sebut dengan tata bahasa. Nah, dengan demikian penalaran hukum pun harus tunduk pada hukum-hukum penalaran. Lalu, apakah ada yang unik dalam bahasa hukum? Oleh karena hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia ditulis dengan menggunakan tata bahasa Indonesia, maka komposisi kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa hukum itu pun diformulasikan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Misalnya, Pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Kalimat di dalam pasal tersebut dirumuskan dalam format kalimat pasif. Hal itu bisa diketahui dari kata dianggap. Jika demikian halnya, kita bisa menanyakan sekarang, siapakah yang menganggap anak di dalam kandungan seseorang itu sebagai telah dilahirkan? Pasal ini tidak menyebutkannya secara eksplisit. Anggapan di dalam hukum dikategorikan sebagai fiksi, yakni sesuatu yang tidak faktual. Dikatakan tidak faktual karena kenyataannya anak itu belum dilahirkan. Namun dianggap sebaliknya, yaitu sudah dilahirkan. Oleh karena fiksi ini adalah fiksi buatan hukum, maka berarti hukum pula lah yang menganggap anak di dalam kandungan seorang perempuan itu sebagai telah dilahirkan. Personifikasi dari hukum itu di dalam ranah hukum publik dilekatkan pada negara. Di sini kita melihat contoh unik dari bahasa hukum. Unik karena hukum berurusan dengan norma. Dan kebenaran norma itu tidak harus sejalan dengan kebenaran faktual, atau kebenaran senyatanya, atau kebenaran korespondensi. Hal ini berbeda dengan ilmu-ilmu empiris seperti sosiologi, antropologi, psikologi, atau fisika, biologi, ya, yang menggunakan kebenaran korespondensi. Dalam pembelajaran lebih jauh tentang penalaran hukum, kita akan mengetahui kebenaran seperti apa yang diusung oleh penalaran hukum itu. Sangat terkait. Ya, semiotika adalah teori, kalaupun tidak mau kita sebut sebagai ilmu, yang mempelajari tentang tanda dan pemaknaannya. Hukum itu kan adalah tanda, ya. Ia bisa berupa simbol-simbol dalam bentuk huruf, gambar, warna, gerakan, dan lain-lain. Lampu lalu lintas yang berwarna merah, kuning, hijau misalnya adalah tanda-tanda hukum. Ketika lampu lalu lintas sedang tidak berfungsi, kita kerap melihat polisi berdiri di tengah jalan dan menggerak-gerakkan tangannya. Gerakan tangan ini adalah tanda yang menyimbolkan suatu makna tertentu. Bahkan figur si polisi itu sendiri adalah tanda hukum. Tentu akan sangat berbeda jika yang berdiri di situ bukan polisi, melainkan seorang tukang ojek yang kebetulan sedang mangkal di situ. Dalam semiotika hukum, kita dapat mengkategorikan si polisi ini sebagai ikon hukum. Selain itu, ada tanda lain yang di dalam semiotika disebut indeks. Sebagai contoh, kita melihat ada sirene mobil ambulans yang mendekati mobil kita dari arah belakang. Sirene ini adalah tanda yang berkorelasi dengan tanda lain, yaitu adanya seseorang di mobil ambulan itu yang sedang dalam kondisi kritis dan butuh pertolongan. Hukum mewajibkan kita untuk memberi jalan pada ambulan tersebut. Jadi, bunyi sirene ini adalah sebuah indeks dari adanya orang yang sedang dalam kondisi kritis. Dalam banyak hal, tanda-tanda yang disebut simbol, ikon, dan indeks itu beririsan satu sama lain. Nah, di sini kita berbicara tentang hermeneutika, yaitu teori tentang tafsir-menafsir atas suatu tanda hukum. Jadi,
Sebenarnya erat sekali hubungan antara hermeneutika hukum dan semiotika hukum itu. Apabila hukum adalah sebuah tanda yang bermakna, maka penalaran hukum sesungguhnya berkepentingan untuk menawarkan pemahaman norma yang paling objektif dalam ranah in abstrakto dan atau yang paling operasional dalam ranah menyelesaikan suatu hal tertentu dalam ranah in concreto. Di dalam penalaran hukum, kita mempelajari metode penemuan hukum, baik berupa interpretasi maupun konstruksi. Ini termasuk dalam isu yang dibicarakan di dalam hermeneutika hukum. Ya, hukum itu adalah tanda yang mengandung makna tertentu. Tadi kita sudah jelaskan. Permasalahan hukum biasanya terjadi karena perbedaan pemaknaan atas tanda-tanda hukum tadi. Semua itu dilakukan melalui instrumen bahasa. Maka bernalar yang baik pada dasarnya menuntut kemampuan berbahasa yang baik. Tidaklah keliru jika kita mendapati pada abad pertengahan, orang yang belajar ilmu-ilmu liberal atau liberal arts itu wajib menguasai 3 ilmu penalaran berupa tata bahasa, logika, dan retorika. Ya. Jika bahasa Anda tertata dengan baik, maka hal ini mencerminkan logika di pikiran Anda yang juga tertata dengan gramatika yang baik. Oleh karena bahasa adalah sarana untuk bersosialisasi, maka Anda juga harus mampu menyampaikan pikiran Anda dengan bahasa yang tertata baik dan meyakinkan. Pendek kata, ahli hukum itu harus menjadi komunikator yang baik. Jadi, penalaran hukum adalah kegiatan berpikir yang membutuhkan semua kemampuan tersebut. Logika dan bahasa tidak dapat dipisahkan. Di dalamnya kita sudah menyinggung antara lain ada peran-peran yang ikut dijalankan oleh semiotika, hermeneutika, dan tadi saya menyebutkan pula retorika.